Noval, bocah 10 tahun, terpaksa mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Setiap hari ia menjual gorengan di pinggir jalan, berharap bisa mengumpulkan uang untuk makan dan membeli obat untuk ibunya yang semakin hari semakin lemah. Di tengah keterbatasan, Noval bertemu orang-orang yang mengubah pandangannya tentang hidup, termasuk seorang wanita tua penjual bunga dan seorang pria misterius yang ternyata memiliki hubungan masa lalu dengan keluarganya. Ketika ibunya jatuh, sakit parah, perjuangan Noval mencapai titik kritis hingga keajaiban kecil datang dari arah yang tak disangka. Matahari baru saja mengintip dari balik bukit ketika Noval sudah duduk bersila di dapur kecil rumahnya. Tangan mungilnya sibuk meracik adonan tepung, menyelimuti irisan tempe, tahu, dan pisang yang sudah disiapkan sejak subuh oleh ibunya. "Val, gorengnya jangan terlalu coklat ya. Nanti keras kalau dingin," suara ibu terdengar pelan dari dipan kayu dekat dinding. "Iya, Bu. Nanti Val bungkus rapi, biar cepat laku." Noval menjawab sambil sesekali mencuri pandang ke arah ibunya yang terbatuk, kecil, lalu tersenyum lembut. Ibu Noval, Bu Rina, sudah 2 minggu terbaring karena paru-parunya yang melemah. Nafasnya kadang berat, apalagi kalau malam. Tapi tetap, beliau tak pernah ingin terlihat menyusahkan. Semangat hidupnya adalah Noval, anak semata wayangnya. Usia Noval baru 10 tahun, tapi dunia sudah memperlakukannya seperti orang dewasa. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek pembangunan setahun lalu, Noval perlahan belajar banyak hal. Menggoreng tanpa minyak meledak, menjajakan dagangan tanpa malu, dan menelan rasa lapar kalau dagangan tak laku. Pagi itu, dengan ember berisi gorengan panas dan tas kecil berisi uang receh, Noval memeluk ibunya sebentar. "Doain ya, Bu, semoga hari ini laris manis." Ibu hanya mengangguk, matanya berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena bangga, meski hatinya sering mencelos, melihat anak sekecil itu memikul beban seberat ini. Di pinggir jalan, Noval punya tempat favorit untuk mangkal. Di ujung jalan dekat perempatan, tepat di samping tiang lampu lalu lintas. Di situ, banyak orang berhenti saat lampu merah. Ia berdiri di bawah pohon kersen, menawarkan gorengan dengan suara kecil tapi penuh harap. "Gorengan, Bu. Gorengan panas. Tempe, tahu, pisang, 1.003. Kadang ada yang menoleh dan membeli, tapi sering juga hanya tatapan kasihan atau acuh yang ia dapat. Tapi Noval tak patah semangat. Ia percaya, kalau hari ini bisa jual 50 bungkus, besok bisa beli telur untuk ibu. Itu saja sudah cukup membuatnya tersenyum. Saat matahari mulai naik, keringat membasahi dahinya. Tangannya yang kecil sudah mulai pegal membawa ember plastik. Tapi ia tetap mondar-mandir dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Teman tak terduga. "Wah, gorenganmu enak, Dik." Suara berat menghentikan langkah Noval. Seorang pria tua dengan sepeda ontel berhenti di depannya. Noval tersenyum malu. "Makasih, Pak. Mau beli lagi?" Pria itu mengangguk dan membeli 5 bungkus. "Namamu siapa?" "Noval, Pak." "Bagus. Nama yang hebat. Saya Pak Amir. Sering jualan di sini ya?" "Iya, Pak. Biar bisa beli obat buat ibu." Pak Amir terdiam sesaat. Wajahnya berubah sendu. Tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengelus kepala Noval, lalu pergi sambil menggigit satu gorengan. Hari itu, berkat Pak Amir dan beberapa pembeli lain, gorengan Noval hampir habis sebelum zuhur. Ia pulang dengan senyum mengembang, membawa uang di saku dan cerita di hati. "Di rumah ibu laku, Bu," serunya saat membuka pintu rumah. Ibu yang sedang tidur tersentak pelan, lalu tersenyum. "Alhamdulillah, anak ibu hebat." Noval duduk di samping ibunya, mengeluarkan uang receh dari kantong dan mulai menghitung dengan semangat. "Besok kita bisa beli minyak lagi, Bu, sama beras 1 kilo. Bu Rina hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Baginya, Noval bukan sekadar anak kecil. Ia adalah cahaya kecil di tengah gelapnya hidup mereka. Malam itu Noval duduk di samping ibunya yang mulai tertidur. Di pangkuannya, ada satu gorengan pisang yang ia sisakan sejak pagi. Ia tak sempat makan saat jualan. Tapi malam ini, ia menikmati setiap gigitan dengan penuh syukur.
Di luar, suara jangkrik bersahutan. Bintang-bintang bertaburan di langit. Dan di dalam rumah kecil itu, seorang anak 10 tahun belajar tentang arti tanggung jawab, kasih sayang, dan harapan. Hari pertama sebagai penjual gorengan mungkin sudah selesai. Tapi perjuangan Noval baru saja dimulai. Pagi itu, langit seperti muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa. Embusan angin membawa aroma tanah basah, seolah menyampaikan peringatan halus bahwa hujan akan turun kapan saja. Noval duduk di lantai dapur, mengiris tahu dan tempe sambil sesekali melirik keluar jendela. Ibu yang masih terbaring batuk-batuk mencoba bangkit, tapi Noval cepat-cepat menahan. "Bu, istirahat aja. Biar Noval yang siapin semua. Nanti ibu tambah capek," katanya sambil tersenyum kecil. Bu Rina mengangguk pelan, tapi air matanya hampir jatuh. Anak sekecil itu mengurus dapur, menggoreng, bahkan berjualan sendirian. Namun ia tahu, rasa bersalah tak akan membuat hidup lebih mudah. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa. Perjalanan menantang dengan gorengan yang masih hangat di ember plastiknya. Noval berjalan pelan menuju tempat biasa. Tapi baru separuh perjalanan, gerimis mulai turun. Awalnya hanya titik-titik kecil, lalu perlahan menjadi deras. Noval berteduh di bawah pohon beringin besar, memeluk ember dagangannya erat-erat agar tidak basah. Jas hujan plastik yang dulu ia punya sudah robek sejak 2 minggu lalu. Jadi sekarang hanya baju tipis yang melindungi tubuhnya dari dingin. Ia menggigil, tapi bukan karena hujan saja, melainkan karena ketakutan. Kalau hujan terus begini, siapa yang mau beli gorengan? Ya Allah, jangan hujan lama-lama ya, bisiknya lirih sambil memandangi langit. Setelah 15 menit, hujan mulai reda, meski masih gerimis. Noval pun memutuskan lanjut berjalan, kali ini tanpa alas kaki karena sendalnya licin. Jalanan berlumpur, tapi ia tak peduli. Yang penting dagangannya bisa sampai ke tempat biasa. Hati yang tersentuh sesampainya di perempatan, kendaraan lalu lalang dengan cepat. Lampu merah menyala, dan Noval mulai menyusuri sisi jalan, menawarkan gorengannya dengan suara lirih. Gorengan 1003, masih hangat. 1-2 orang melongok, tapi hanya sedikit yang membeli. Banyak yang buru-buru, ada juga yang memicingkan mata karena tampangnya yang lusuh dan baju basah kuyup. Namun, dari kejauhan, seorang perempuan muda dengan payung merah menghampirinya. Wajahnya lembut, mengenakan seragam guru. "Kamu jualan sendirian?" "Dik." "Iya, Bu. Buat beli obat, Ibu," jawab Noval polos. Perempuan itu terlihat tersentuh. Ia membeli 5 bungkus dan memberikan 2 lembar uang 10 ribuan. "Ini, ambil kembalian buat kamu jajan atau beli jas hujan. Kamu hebat ya," katanya sambil menepuk bahu Noval. "Terima kasih, Bu. Semoga rezekinya lancar ya," jawab Noval dengan senyum tulus yang membuat perempuan itu menoleh lagi sambil tersenyum haru. Kejutan tak terduga saat dagangan tinggal 5 bungkus. Tiba-tiba dari arah kanan jalan, sepeda tua berhenti di dekatnya. Itu Pak Amir, pria tua yang kemarin membeli gorengan. "Wah, masih semangat ya Noval," sapa Pak Amir ramah. Noval mengangguk. "Hujan tadi, Pak. Tapi alhamdulillah masih bisa jualan." Pak Amir melihat kondisi Noval. Baju basah, kaki berlumpur, tapi mata tetap bersinar. "Ayo, ikut saya sebentar. Saya punya sesuatu buat kamu." Noval ragu, tapi Pak Amir menuntunnya ke warung kecil di pinggir jalan. Di dalam, pria tua itu menyerahkan sebuah bungkusan plastik. "Ini, jas hujan bekas tapi masih bagus. Buat kamu. Jangan sampai sakit, ya." Noval menatap jas itu lama, lalu mendadak memeluk Pak Amir tanpa sadar. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak." Pak Amir hanya menepuk bahunya pelan. "Dunia ini akan baik, Nak, selama masih ada orang kecil yang punya hati besar seperti kamu." Senja di rumah pulang ke rumah, Noval disambut senyum lemah dari ibunya. Ia segera menunjukkan uang hasil jualan dan jas hujan barunya. "Ibu lihat, hari ini rezeki kita lancar. Ada Bu Guru yang baik hati dan Pak Amir yang kasih ini," serunya sambil menunjukkan jas itu. Bu Rina menatap Noval lama.
Kamu beneran malaikat kecilnya ibu, nak. Noval tertawa kecil. Val kan cuma jualan gorengan, Bu. Malaikat mah bisa terbang. Iya, tapi hatimu lebih besar dari sayap malaikat, Val. Malam itu, mereka makan nasi hangat dengan tahu goreng dan teh manis. Sederhana, tapi penuh kehangatan. Tak ada listrik di rumah mereka, hanya pelita kecil di sudut ruangan. Tapi cinta dan harapan membuat malam itu lebih terang dari biasanya. Saat Trinity sedih, atas tikar usang sebelum tidur, Noval menatap langit dari jendela kayu rumahnya. Hujan sudah reda, tapi langit masih mendung. Ia menutup mata, memeluk guling tua, dan berbisik. Besok, Val jualan lagi. Lebih semangat, biar ibu cepat sembuh. Dan malam pun melarutkan segalanya, membawa mimpi kecil seorang anak yang ingin dunia ibunya lebih baik, meski ia harus mengorbankan masa kecilnya. Pagi itu, sinar matahari akhirnya muncul setelah 3 hari, berturut-turut langit muram, dan hujan turun hampir tanpa jeda. Noval bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa segar, dan semangatnya memuncak karena satu hal sederhana. Gorengannya habis kemarin. Artinya, uang buat beli obat ibu sudah cukup untuk 2 hari ke depan. Ia merapikan ember plastiknya, mencuci tahu dan tempe, lalu dengan hati-hati memotongnya sambil bersenandung pelan. Di tengah lagu sumbang anak-anak yang ia nyanyikan, Purina tersenyum dari tempat tidurnya. Val, kamu nggak capek ya, nak? Tanya ibunya lembut. Capek sih. Tapi kalau lihat ibu senyum gini, rasa capeknya hilang. Jawab Noval sambil nyengir, memperlihatkan gigi putihnya yang jarang terlihat karena ia jarang tersenyum selebar itu. Pagi yang berbeda. Sesampainya di perempatan, Noval menempati tempat biasa. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Ada mobil-mobil besar yang parkir di sisi jalan. Ternyata, ada acara bazar kecil yang diadakan warga komplek mewah tak jauh dari situ. Banyak anak muda berbaju rapi, berdiri di bawah tenda putih, menjual makanan kekinian. Wah, saingannya banyak, gumam Noval. Sedikit minder melihat dekorasi cantik dan makanan berwarna-warni di sekitar. Namun ia tetap berdiri, menyodorkan gorengan sederhana di ember plastik yang ditutup serbet. Gorengan, 1003, masih hangat, beberapa orang melewati tanpa menoleh. Ada juga yang menertawakannya pelan. Tapi saat ia hampir menyerah, suara anak perempuan menghentikannya. Pertemuan tak terduga, hai. Kamu jual gorengan ya? Tanya suara itu ramah. Noval menoleh. Di depannya berdiri seorang anak perempuan seumurannya, mengenakan kaos merah muda dan celana jeans yang rapi. Rambutnya dikuncir 2, dan ia tersenyum manis. Iya, ini gorengan ibu saya. Masih hangat, jawab Noval, agak kikuk. Anak itu mengambil 1 bungkus dan mengunyahnya perlahan. Matanya membulat. Enak banget! Lebih enak dari gorengan di bazar, katanya dengan semangat. Noval tersenyum malu. Serius? Iya. Namaku Lala. Aku ikut ayahku ke sini, dia panitia acara. Kamu sering jualan di sini? Noval mengangguk Lala, langsung menarik tangan Noval ke arah tenda bazar. Ayo ikut aku, kita jualan di tenda. Aku yakin banyak yang mau beli. Kesempatan baru di dalam tenda, Lala memperkenalkan Noval ke ayahnya, Pak Rahmat, seorang pria parubaya berkacamata yang tampak bersahaja. Pak Rahmat menyambut Noval ramah. Anak ini hebat ya, jualan sendiri, bantu orang tua. Ayo Noval, jualan di sini aja, gratis. Biar orang-orang komplek tahu gorengan enak itu yang kayak begini. Mata Noval berkaca-kaca. Ia tak menyangka akan diperlakukan sebaik ini. Ember plastiknya diletakkan di atas meja, dan Lala dengan semangat membantu memanggil pengunjung. Gorengan enak, gorengan legendaris dari Noval. Suara Lala nyaring dan menarik perhatian. Dalam waktu setengah jam, gorengan Noval ludes. Beberapa orang bahkan pesan untuk dibungkus dan dibawa pulang. Sore itu, Noval menghitung hasil dagangan sambil tersenyum lebar. Tangan kecilnya gemetar melihat lembaran uang yang lebih banyak dari biasanya. Ini rezeki ibu. Bisiknya dalam hati teman sejati sebelum pulang, Lala menyerahkan selembar kertas kecil.
Ini nomor telepon rumahku. Kalau kamu jualan lagi kabari ya, aku mau bantu. Noval menerima kertas itu seperti menerima harta karun. Makasih Lala, kamu baik banget. Nggak usah makasih-makasihaan. Kan kita sekarang teman, kata Lala sambil tertawa. Pulang dengan cahaya saat Noval sampai rumah, Bu Rina kaget melihat kantong plastik penuh bahan makanan dan obat yang dibawa anaknya. Val, ini semua dari jualan? Noval mengangguk bangga. Tadi Val ketemu teman baru, namanya Lala. Dia bantuin Val jualan di acara bazar. Semua gorengan habis. Bu Rina tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Noval erat-erat. Kamu anak yang luar, biasa nak. Tapi sebelum malam benar-benar menutup hari itu, Bu Rina batuk cukup parah. Napasnya tersengal. Wajah Noval langsung berubah panik. Bu, besok kita ke puskesmas ya. Uangnya udah cukup. Bu Rina hanya mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Noval duduk berdoa cukup lama. Bukan lagi soal jualan, bukan soal jas hujan atau sendal jebol, tapi soal satu hal, kesehatan ibunya. Ya Allah, sembuhin ibu ya. Val nggak butuh apa-apa selain itu. Fajar baru menyingsing di langit Jakarta yang masih sedikit mendung. Suara ayam tetangga berkokok bersahutan dengan derit sepeda tua yang tengah didorong pelan oleh Noval. Di keranjang depannya, duduk Ibu Rina yang terbungkus jaket lusuh dan selimut tipis. Pelan-pelan aja, Val. Ibu kuat kok, gumam Bu Rina dengan suara serak. Noval tersenyum, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Ibu nggak usah khawatir, kita pasti sampai. Nanti di puskesmas ibu bisa periksa, terus minum obat yang benar. Perjalanan itu tidak mudah. Jalanan yang penuh lubang dan debu membuat Noval harus ekstra hati-hati mengayuh. Beberapa kali, mereka harus berhenti karena ibu batuk keras atau sekadar butuh istirahat. Tapi tekad Noval kuat. Ia tahu, semakin cepat ibunya ditangani, semakin besar harapan untuk sembuh. Antrian panjang dan hati yang mengkerut sampai di puskesmas, mata Noval membulat. Antrian panjang membentang dari ruang tunggu sampai keluar pagar. Mayoritas dari mereka adalah orang tua, ibu hamil, dan anak-anak. Astagfirullah, panjang banget Bu, gumam Noval pelan. Bu Rina hanya tersenyum. Namanya juga pengobatan, gratis nak. Yang penting kita udah sampai. Mereka duduk di bangku kayu usang, menunggu giliran yang entah kapan datang. Waktu berlalu pelan. Jam 8, lalu 9. Perut Noval mulai keroncongan, tapi ia menahan. Ia mengeluarkan sebotol air dari tas lusuhnya, menyodorkannya ke ibunya lebih dulu. Minum dulu, Bu. Bu Rina menggeleng. Kamu aja, Val. Ibu masih kuat. Noval diam sejenak, lalu pura-pura minum sedikit dan menyimpan sisanya. Dalam hati, ia merasa bersalah. Kenapa dunia begitu pelit memberi mereka kenyamanan? Pertemuan dengan dokter beda akhirnya menjelang jam 11 siang. Nama Bu Rina dipanggil. Noval membantu ibunya masuk ke ruangan berwarna hijau pucat yang berbau obat. Seorang dokter muda menyambut mereka, mengenakan masker dan kacamata tipis. Selamat siang, Bu. Saya Dokter Bella. Mari, kita periksa dulu, ya, katanya lembut. Bu Rina hanya mengangguk, napasnya terdengar berat. Dokter memeriksa tekanan darah, mendengarkan paru-paru, dan mencatat gejala. Noval memperhatikan setiap gerakan dengan penuh kecemasan. Setelah pemeriksaan, Dokter Bella menatap mereka dengan ekspresi serius namun lembut. Bu Rina terkena bronkitis cukup parah. Harus istirahat total, makan teratur, dan obat harus diminum rutin. Kalau tidak, bisa berkembang jadi pneumonia, jelasnya. Noval menelan ludah. Kata-kata itu berat, tapi ia tak ingin menangis di depan ibunya. Saya kasih resep ya, dan beberapa obat bisa diambil di apotek puskesmas. Kalau nanti butuh rujukan ke rumah sakit, segera kesini lagi. Tambah Dokter Bella sambil menyerahkan kertas resep. Harga kesehatan di bagian apotek, Noval menyerahkan resep sambil menunggu dengan cemas. Beberapa obat tersedia gratis, tapi ada 2 jenis antibiotik yang tidak termasuk dalam layanan puskesmas. Harga obatnya 25.000, Dek, kata petugas.
Noval memegang uang yang tersisa di kantongnya. Ia menghitung lembar demi lembar. 20.000. Boleh kurang, Bu? Nanti saya balikin kalau udah jualan lagi. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Petugas tampak ragu. Tapi sebelum ia menjawab, seseorang menepuk bahu Noval dari belakang. Saya tambahin 5.000-nya, ya. Suara itu familiar. Noval menoleh. Ternyata Pak Rahmat, ayah Lala, berdiri di sana dengan senyum lebar. Pak Rahmat? Iya, saya tadi mau antar brosur ke kelurahan, terus lihat kamu. Udah, anggap ini rezeki buat ibumu. Mata Noval langsung memerah. Ia menunduk, menahan tangis. Terima kasih, Pak. Terima kasih banget. Hujan di jalan pulang di perjalanan pulang, langit kembali gelap. Hujan turun pelan-pelan, membasahi jalanan dan tubuh kecil Noval yang kembali mengayuh sepeda dengan ibu di depan. Tapi berbeda dengan pagi tadi, kali ini hati Noval sedikit lebih ringan. Obat ada di tas, dan wajah ibunya sedikit lebih cerah. Bahkan, meski hujan mengguyur, ia tersenyum. Sore itu, mereka sampai rumah dalam keadaan basah kuyup. Tapi yang penting, mereka sampai. Noval mengeringkan kaki ibunya, mengganti baju, dan menyeduh air hangat. Saat malam tiba, suara batuk ibunya mulai berkurang. Meski belum sembuh total, setidaknya langkah pertama sudah diambil. Doa kecil di malam hari di sudut kamar, Noval duduk dengan mushaf kecil warisan ayahnya. Ia membuka lembaran tipisnya perlahan, membacakan doa yang diajarkan ustaz di musala. Ya Allah, sehatkan ibu. Beri Val kekuatan, biar bisa terus bantu ibu. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa harapan, baru ke dalam rumah mungil yang dibangun dari perjuangan dan cinta. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu, memandangi kehidupan kecil di gang sempit tempat Noval tinggal. Di rumah reyot berdinding triplek itu, Noval tengah sibuk menyiapkan gorengan. Ibu duduk saja, jangan bantu-bantu dulu. Ya, katanya sambil membungkus gorengan ke dalam kantong kertas. Bu Rina tersenyum lemah. Meski tubuhnya masih lemas, hatinya hangat melihat anak semata wayangnya begitu cekatan dan penuh kasih. Kamu capek nggak, Val? Tanya Bu Rina. Nggak kok, Bu. Val kuat. Yang penting ibu sembuh. Jawabnya sembari menyodorkan air hangat. Selesai menyiapkan dagangan, Noval menuntun gerobak kecil yang sudah dimodifikasi ayahnya dulu. Ia berjalan ke perempatan tempat biasa ia mangkal. Sambil melangkah, ia tetap tersenyum meski dalam hatinya, ia tahu dagangannya harus laku hari ini. Uang dari kemarin tinggal sisa 1.000 perak. Pertemuan tak disangka hari itu jalanan ramai. Banyak orang berlalu lalang, dari pengendara motor, pedagang sayur, hingga pegawai kantoran yang baru berangkat kerja. Noval menempatkan gerobaknya di bawah pohon rindang, menata gorengan, dan memanggil calon pembeli. Gorengan masih hangat, tahu isi, bakwan, tempe goreng, 1.003 biji. Beberapa orang mulai melirik. Ada yang membeli 5.000, ada yang beli 10.000. Lumayan, tapi siang makin terik, dan dagangannya belum juga habis. Saat ia sedang menyeka keringat, datang seorang wanita muda berpenampilan rapi, membawa kamera, dan mengenakan ID card bertuliskan Lensa Kehidupan, TV Nasional. Dek, boleh saya ngobrol sebentar? Katanya ramah. Noval kaget. Iya mbak, ada apa? Saya Rika, jurnalis dari program dokumenter sosial. Tadi saya lihat kamu dari jauh. Kamu jualan sendiri ya? Iya mbak, buat bantu ibu di rumah. Mata Rika berbinar. Ia meminta izin untuk merekam, dan Noval hanya mengangguk meski gugup. Hari itu, untuk pertama kalinya, kisah kecil Noval diceritakan lewat kamera. Tentang perjuangannya, tentang ibunya yang sakit, dan tentang gorengan yang jadi penyambung hidup mereka. Kalau boleh tahu, cita-cita kamu apa, Val? Noval menatap langit sejenak, lalu menjawab lirih. Jadi polisi, mbak, biar bisa bantu orang yang susah. Rika tersenyum dan mematikan kamera. Ia mengacak pelan rambut Noval. Kamu luar biasa, dek. Semoga doamu dikabulkan ya.
Viral, tanpa sengaja malamnya di rumah kecil itu, Noval sedang memijat kaki ibunya ketika ponsel butut pemberian tetangga berbunyi. Notifikasi dari aplikasi Facebook. Ia kaget ketika melihat wajahnya terpampang di sebuah video dengan caption, "Anak penjual gorengan di tengah kota, ketegaran di usia 10 tahun." Dalam waktu beberapa jam, video itu telah ditonton ribuan orang, dibagikan ratusan kali. Kolom komentar dipenuhi doa dan pujian. "Anak ini bikin mewek. Semoga rezekinya lancar ya, Nak. Di mana lokasi jualannya? Saya mau borong." Sambil menatap layar kecil itu, Noval hanya bisa diam. Ia tak paham benar apa itu viral, tapi senyum ibunya yang merekah, lebih dari cukup untuk membuat dadanya hangat. Kejutan. Pagi hari keesokan paginya, ketika Noval baru hendak membuka gerobaknya, suara deru mobil menghampiri. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah mereka. Turun dari dalamnya, seorang lelaki berpakaian rapi dan berkacamata. Di belakangnya menyusul Mbak Rika dengan senyum lebar. "Assalamualaikum. Ini rumah Noval?" tanya lelaki itu sopan. "Iya, Pak. Saya Noval," jawabnya gugup. Lelaki itu menjabat tangan Noval erat. "Nama saya Pak Ardi. Saya pemilik sebuah rumah makan. Saya lihat videomu dan saya terharu." Ia menunduk sebentar, lalu menatap Bu Rina. "Bu, kalau Ibu dan Noval berkenan, saya ingin bantu. Saya mau jadikan Noval pemasok gorengan di warung makan saya. Setiap hari kami butuh ratusan gorengan. Gimana, Bu?" Bu Rina tercekat. Tangannya gemetar. Sementara Noval menoleh ke ibunya tak percaya. "Beneran, Pak?" Pak Ardi mengangguk. "Dan mulai bulan ini, saya daftarkan Bu Rina ke BPJS Mandiri kelas 2. Jadi nggak usah khawatir soal pengobatan lagi." Air mata yang tak terbendungkan tangis, Bu Rina pecah. Ia menutup wajahnya, terisak dalam diam. Noval segera memeluk ibunya, tak tahu harus berkata apa. Hanya air mata syukur yang mengalir deras. Pak Ardi menepuk bahu Noval. "Terus semangat, ya, Nak. Kamu inspirasi banyak orang." Hari itu, di rumah Reyot yang dulu sepi dan gelap, cahaya harapan mulai menyelinap masuk lewat celah-celah dinding. Rezeki benar-benar datang dari arah yang tak disangka. Hari-hari Noval berubah drastis sejak video viral itu. Ia tak lagi menjajakan gorengan dari satu trotoar ke trotoar lain, melainkan memasok dagangan ke rumah makan Pak Ardi setiap pagi. Bahkan, ia kini punya bantuan dari Pak Darto, tetangga mereka, yang dulu sering nyinyir tapi sekarang ikut membantu menggoreng. "Val, kamu hebat banget," kata Pak Darto suatu pagi sambil menata tahu isi. "Dulu saya pikir kamu cuma bocah kecil, tapi kamu ternyata lebih kuat dari orang dewasa." Noval cuma tertawa kecil. Ia masih tetap sederhana. Tak ada yang berubah dari cara bicaranya, dari cara ia memperlakukan orang. Tapi satu hal yang berubah, besar. Senyum ibunya. Bu Rina mulai terlihat lebih cerah, lebih sehat, lebih bersemangat. Namun kebahagiaan itu ternyata hanya sesaat. Tubuh yang mulai melemah. Lagi hari itu, Noval pulang lebih cepat. Ketika membuka pintu rumah, ia mencium bau yang tak biasa. Tubuh ibunya tergeletak di lantai kamar. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. "Ibu," jerit Noval, melempar kantong gorengan dan berlari mendekat. Bu Rina membuka mata samar-samar. "Maaf, Ibu, nggak kuat." Dengan panik, Noval berlari keluar rumah mencari pertolongan. Untunglah Pak Darto sedang lewat dengan motor bututnya. Tanpa pikir panjang, Noval membonceng ibunya dan mereka menuju puskesmas. Kabar dari dokter di ruang tunggu, Noval duduk gelisah. Ia menggenggam erat liontin kecil milik ibunya yang selalu tergantung di lehernya. Liontin itu sudah kusam, tapi bagi Noval itu benda paling berharga setelah ibunya. Tak lama kemudian seorang dokter keluar. Wajahnya serius. "Kamu anak Bu Rina?" "Iya, Pak. Gimana ibu saya?" Dokter itu duduk di samping Noval. "Ibu kamu harus dirawat inap. Kami mencurigai ada gangguan pada ginjalnya. Harus segera ditangani agar tidak bertambah parah. Dunia,
Noval seperti runtuh. Ia pikir, setelah semua kerja kerasnya ibunya akan sehat, tapi kenyataan berkata lain. "Bisa kami rawat hari ini juga?" Noval mengangguk lemah. "Iya dok, rawat saja. Tolong selamatkan ibu saya." Malam yang sepi dan panjang malam itu, Noval duduk di samping ranjang rumah sakit. Tangan kecilnya terus menggenggam tangan ibunya yang kini dipenuhi selang infus. Wajah Burina pucat, tapi ia masih berusaha tersenyum. "Val, jangan takut. Ya, ibu akan sembuh. Ibu nggak boleh pergi," kata Noval dengan suara parau. Val belum bisa hidup sendiri. Tangisnya pecah. Ia menunduk, membiarkan air matanya jatuh di punggung tangan ibunya. Seumur hidup, Noval tak pernah merasa setakut ini. Ia kuat saat ditinggal ayahnya. Ia tegar saat harus menjajakan gorengan di bawah terik matahari. Tapi kali ini, ketakutan itu nyata. Kehilangan ibu adalah hal yang tak bisa ia bayangkan. Doa. Di tengah malam di mushola kecil rumah sakit, Noval duduk bersimpuh. Lampu redup, suara kipas berderit pelan. "Ya Allah." Doanya pelan. "Aku nggak minta kaya. Aku cuma minta ibu disembuhkan. Kalau bisa, sakitnya kasih ke aku aja. Asal ibu." "Jangan, Papa." Suara hatinya lirih. Tapi langit malam mendengarnya. Dalam kesunyian itu, Noval merasa ada kekuatan aneh yang memeluk hatinya. Ia tidak sendiri, ia hanya sedang diuji. Kebaikan yang tak terduga keesokan harinya, Pak Ardi datang menjenguk. Ia membawa sekantong besar buah dan sejumlah uang. "Gunakan untuk biaya pengobatan, Val," ucapnya hangat. Noval menolak halus. "Saya masih punya tabungan, Pak." Tapi Pak Ardi tetap menyelipkan amplop itu ke kantongnya. "Kamu anak hebat. Tapi kadang, orang kuat juga butuh ditolong. Jangan sungkan." Beberapa hari berlalu. Kondisi Burina perlahan membaik. Dokter mengatakan ada harapan besar asal pengobatan dilanjutkan rutin. Namun, biaya menjadi tantangan. Lagi. Satu surat yang mengubah. Segalanya saat sedang membersihkan laci rumah. Noval menemukan sepucuk surat lama yang belum pernah ia baca. Surat itu ditulis tangan oleh almarhum ayahnya, lengkap dengan cap notaris. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan membaca isinya. Air matanya kembali mengalir. Ternyata, ayahnya pernah membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota, atas nama Noval dan ibunya. Ia menitipkan surat kepemilikan itu agar bisa digunakan jika suatu hari keluarga mereka kesusahan. Noval berlari ke rumah Pak RW, lalu ke kantor kelurahan. Benar saja, surat itu sah. Tanah itu bernilai cukup tinggi. Ia berdiri lama di depan pelang bertuliskan tanah milik Noval. Sambil menggenggam surat itu erat, ia berkata dalam hati, "Pak, Val jaga amanah Bapak. Tapi sekarang, Val mau jual tanah ini buat selamatin ibu." Hari itu langit mendung, seperti hatinya Noval. Surat tanah peninggalan almarhum ayahnya sudah berada di tangannya, lengkap dengan cap dan tanda tangan notaris. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah harapan terakhirnya untuk menyelamatkan ibu bersama Pak RW dan Pak Darto. Noval mendatangi kantor kelurahan untuk memvalidasi surat tersebut. Petugas di sana mengangguk setelah memeriksa. Benar, ini tanah milik almarhum Pak Rudi. Sudah terdaftar atas nama anak dan istrinya, katanya. Kalau mau dijual, harus ada surat kuasa dari ibunya. Atau bisa melalui perwalian resmi karena Noval masih di bawah umur. Pak RW menepuk pundaknya. "Tenang nak, kita akan bantu urus. Yang penting kamu jangan nyerah." Menjual kenangan malam harinya, Noval duduk di sisi ranjang rumah sakit. Surat itu masih digenggamnya. Ibu Rina membuka mata pelan, melihat anaknya yang tampak begitu dewasa dalam sunyi malam. "Val, kamu dari mana?" tanya Bu Rina. Suaranya lemah. "Ibu, Val ketemu surat dari Bapak. Tentang tanah yang dulu Bapak beli. Val mau jual tanah itu buat biaya obat ibu." Bu Rina menatap anaknya lama. Mata yang dulu penuh semangat kini berlinang. "Tanah itu dulu Bapak beli dengan susah payah. Tapi kalau itu bisa nyelamatin hidup ibu, lakukan, nak." "Val rela, Bu," ucap Noval tegas.
Val cuma mau ibu sehat. Pertarungan di balik meja keesokan paginya, Pak Darto membawa Noval bertemu Pak Heru, seorang pengusaha properti yang terkenal di kampungnya. Tanahnya memang kecil, kata Pak Heru sambil memeriksa dokumen. Tapi lokasinya strategis. Saya bisa beli sekarang juga 200 juta. Noval terbelalak. Itu jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi, kata Pak Heru menatap Noval tajam, karena pemiliknya masih bocah, saya akan buatkan perjanjian khusus. Separuh uang akan saya berikan dulu, sisanya setelah pengalihan hak selesai. Pak RW yang ikut hadir memastikan semuanya sah. Noval menerima uang muka 100 juta hari itu juga. Dengan uang itu, ia langsung melunasi biaya rumah sakit, membeli obat, bahkan menyewa perawat pribadi untuk menjaga ibunya. Doa dari ujung napas malam itu, Bu Rina tertidur tenang. Wajahnya tak lagi pucat. Nafasnya lebih teratur. Perawat bilang, kondisinya mulai membaik. Namun, masih perlu waktu panjang untuk sembuh total. Di sisi tempat tidur, Noval menggenggam tangan ibunya. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis, tapi hatinya penuh syukur. Ibu, jangan nyerah ya, bisiknya. Val sekarang punya uang. Kita bisa lewati semua ini. Ibunya menggenggam tangan kecil itu. Kamu malaikat ibu, Val. Kehangatan. Yang tertunda beberapa hari kemudian, Bu Rina diperbolehkan pulang. Warga kampung menyambut mereka seperti pahlawan yang pulang dari medan perang. Semua orang ikut bangga dan terharu dengan perjuangan anak kecil itu. Pak Ardi memberi kejutan dengan membuatkan spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan kecil kami, Noval dan Bu Rina." Noval tersenyum malu-malu. Ia tidak pernah mengharapkan semua ini. Tapi diam-diam hatinya hangat. Ia merasa dihargai. "Ibu bangga padamu, Val," ucap Bu Rina sambil memeluk anaknya. "Maaf selama ini ibu cuma bisa sakit." "Jangan bilang begitu, Bu. Val justru kuat karena ibu." Pagi yang baru, hidup yang baru kini, rumah kecil Noval tampak berbeda. Atapnya tak lagi bocor, dindingnya tidak lembab, dan dapur pun kini bersih dan lengkap. Pak Darto bahkan membuatkan gerobak baru untuk jualan gorengan Noval, lengkap dengan nama Gorengan Pahlawan Kecil. Noval tidak berhenti bekerja. Meski punya uang, ia tetap ingin mandiri. Setiap pagi ia tetap menjual gorengan, tapi kali ini dengan lebih banyak senyuman. Orang-orang kini tidak sekadar membeli, mereka juga memberikan semangat. "Gorengannya makin enak sekarang, Val," ujar pelanggan. "Kamu bukti hidup kalau umur bukan halangan buat jadi luar biasa," kata seorang ibu. Noval hanya tersenyum. Di dalam hatinya ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi kini, ia tidak sendiri. Ia punya doa, cinta, dan dukungan dari seluruh kampung. Dan di balik semuanya, tak banyak yang tahu bahwa tanah kecil yang ia jual dulu ternyata akan menjadi lokasi pembangunan minimarket besar. Harga tanah itu akan naik berkali-kali lipat dalam waktu dekat. Tapi, Noval tak menyesal. Bagi dia, nyawa ibunya jauh lebih berharga dari apapun. Dan begitulah, seorang anak kecil, tanpa gelar, tanpa uang, tanpa kekuasaan, mengajarkan dunia tentang arti tanggung jawab, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Matahari pagi menyelinap masuk lewat jendela rumah sederhana milik Noval. Udara segar bercampur aroma gorengan memenuhi ruang dapur. Bu Rina kini sudah bisa berdiri, meski masih harus bersandar pada tongkat bantu. Senyumnya yang dulu redup, kini kembali merekah. "Val, ibu bantu goreng bakwan ya," ucap Bu Rina pelan. Noval buru-buru menghampiri. "Ibu istirahat aja, Val bisa sendiri." Tapi Bu Rina menggeleng. "Kebahagiaan ibu sekarang ya di dapur. Ini, bisa masak lagi, bisa bantu Val. Itu lebih dari cukup." Mereka tertawa bersama. Tawa yang sederhana, tapi terasa seperti lagu yang lama tak terdengar. Gerobak baru, semangat baru gerobak, gorengan pahlawan kecil, kini tidak hanya menjadi tempat jualan, tapi juga lambang kebanggaan kampung. Orang-orang dari luar mulai berdatangan. Beberapa bahkan sengaja merekam video Noval dan menyebarkannya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, videonya viral.
Judul video itu sederhana. Anak 10 tahun rela jual tanah demi selamatkan ibu, komentar pun membanjiri. Air mataku jatuh lihat perjuangan Noval. Anak ini malaikat kecil, semoga hidupnya bahagia. Mana link donasi buat bantu dia? Dan dari situ, cahaya mulai datang dari sudut kota yang tak pernah mereka bayangkan. Tawaran dari Jakarta 2 hari setelah video viral, Pak RW mengetuk pintu rumah Noval. Ia datang membawa seseorang, perempuan muda berkerudung dengan name tag, bertuliskan Yayasan Harapan Anak Negeri. Saya Ibu Shinta, perwakilan yayasan. Kami ingin membantu Noval dan ibunya. Noval menatap wanita itu ragu-ragu. Bantu gimana, Bu? Pertama, kami akan tanggung biaya pendidikan Noval sampai SMA. Kedua, kami akan bantu Ibu Rina untuk kontrol rutin ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Ketiga, kalau Noval mau, kami akan bantu bukakan kios gorengan kecil permanen, bukan di pinggir jalan lagi. Air mata Bu Rina menetes tanpa bisa ditahan. Kok bisa? Ada orang sebaik ini? Ibu Shinta tersenyum. Karena kalian layak dibantu. Karena kalian mengajarkan kami arti perjuangan sejati. Perubahan. Tak mengubah. Hati minggu berikutnya, Noval tak lagi berjualan di trotoar. Kini ia memiliki kios kecil di samping pasar. Ada tempat duduk, tenda sederhana, dan banner yang rapi. Namun, satu hal yang tak berubah. Ia tetap menjajakan dagangan dengan sapaan ramah dan senyum manis. Bakwannya 3, Val, kata pelanggan. Siap, Bu. Ini bonus 1 ya. Spesial karena senyumnya ibu paling cerah hari ini, goda Noval, membuat pelanggan tertawa. Bu Rina kini sering duduk di sudut kios, membantu mengemas, atau sekadar menyapa pelanggan. Ia sudah jauh lebih sehat. Rambutnya tak lagi kusut, bajunya bersih dan rapi. Dan setiap sore, setelah dagangan habis, Noval akan duduk di depan kios memandangi langit. Ia memeluk tas sekolahnya. Kini ia kembali ke bangku sekolah dengan seragam baru dan cita-cita yang makin tinggi. Surat untuk ayah. Suatu malam, Noval duduk di kamarnya yang kini telah direnovasi. Ia menulis sesuatu di selembar kertas yang dilipat rapi dan diletakkan di bawah bingkai foto almarhum ayahnya. Ayah, Val udah bisa jagain ibu. Sekarang kita nggak nangis lagi. Terima kasih karena ayah ngajarin Val jadi orang baik. Semoga ayah bahagia di sana. Val janji akan terus berjuang, kayak ayah dulu. Tangannya kecil, tapi isi hatinya luas. Ia tersenyum menatap foto ayahnya. Cahaya yang tak pernah padam desa, itu kini menyimpan cerita yang akan selalu dikenang. Tentang seorang anak kecil, gerobak gorengan, dan cinta yang lebih kuat dari segala keterbatasan. Orang-orang tak lagi memanggilnya Noval penjual gorengan. Kini mereka memanggilnya Noval, pahlawan kecil kampung kita. Dan Noval, ia tetap anak yang sama, sederhana, rendah hati, dan penuh semangat, karena ia tahu, yang membuat seseorang besar bukanlah uang, bukan pula status, melainkan hatinya. Langit malam desa itu begitu jernih. Bintang-bintang berkelip riang, seperti menyambut cerita baru yang akan terjadi. Noval duduk di depan rumah, memandangi kelap-kelip cahaya kecil di angkasa. Satu hal yang tak pernah hilang dari hidupnya adalah rasa syukur dan harapan. Obrolan malam dengan Ibu Bu Rina duduk di samping Noval. Tangan yang dulu lemah kini menggenggam tangan anaknya erat. Val, kau tahu, aku bangga sekali sama kamu. Noval tersenyum, menunduk malu. Ibu juga hebat, sudah kuat sampai sekarang. Malam ini aku mau bilang sesuatu, Val. Kita nggak boleh lupa janji yang pernah kita buat dulu waktu susah-susah, ucap Bu Rina dengan suara lembut tapi tegas. Noval menatap ibu dengan penuh perhatian. Janji apa, Bu? Janji untuk selalu bersama, berjuang bersama, dan nggak pernah menyerah walau dunia kayaknya berat. Noval mengangguk pelan. Aku janji, Bu, janji. Kejutan dari kota hari-hari berlalu dan kabar tentang perjuangan Noval sampai ke telinga seorang tokoh penting di kota. Pak Dedi, seorang pengusaha sukses dan dermawan, mendengar kisah ini lewat media sosial.
Pak Dedi kemudian datang ke desa dengan rombongan kecil, membawa bantuan tak terduga, beasiswa sekolah untuk Noval dan beberapa anak kurang mampu lain di desa, serta renovasi rumah untuk keluarga Noval. Anak ini contoh nyata bahwa kemauan dan kerja keras bisa mengalahkan segala rintangan, ujar Pak Dedi di hadapan warga desa. Bu Rina dan Noval menangis haru. Ini bukan sekadar bantuan materi, tapi juga pengakuan atas perjuangan yang selama ini tersembunyi. Persahabatan yang makin erat Pak Yatno, tetangga lama dan sahabat keluarga, menjadi sosok penting bagi Noval. Ia sering mengajak Noval belajar membaca dan berhitung, bahkan sesekali mengajaknya berkeliling desa untuk mengenal banyak hal baru. Val, jangan takut bermimpi besar. Dunia ini luas, dan kau punya kesempatan untuk mengejarnya, kata Pak Yatno dengan senyum penuh semangat. Noval selalu ingat kata-kata itu. Di setiap langkah kecilnya, ada doa dan semangat yang menyertainya. Mimpi besar di depan mata sekarang. Dengan dukungan yang semakin nyata, Noval mulai membayangkan masa depan yang cerah. Ia ingin sekolah tinggi, belajar jadi dokter, agar bisa merawat ibu, dan membantu banyak orang lain yang sedang kesusahan. Di dalam hati kecilnya, Noval tahu jalan masih panjang. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Ia punya keluarga, tetangga, dan bahkan orang-orang di kota yang mendukungnya. Janji di bawah bintang di malam yang sama, Noval dan Bu Rina duduk di halaman rumah, melihat bintang yang berkelip. Val, lihat bintang itu. Setiap bintang punya cahaya sendiri, seperti kamu. Jangan pernah padamkan cahaya itu, ucap Bu Rina. Noval mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu, aku janji akan terus berjuang. Biarpun nanti jauh, aku nggak akan lupa rumah ini dan semua yang sudah ibu lakukan. Bu Rina memeluk Noval erat. Itu janji yang paling indah, Val. Sebuah awal baru di pagi hari, sinar mentari menyapa. Desa yang penuh harapan. Noval berjalan ke sekolah dengan langkah ringan, membawa bekal dan semangat yang tak pernah padam. Langkah kecilnya menginspirasi bukan hanya keluarga dan tetangga, tapi juga banyak orang yang menyaksikan perjuangannya. Ini bukan akhir cerita. Justru ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, tapi juga penuh keajaiban. Matahari pagi menyinari desa kecil itu dengan hangat. Embun masih menetes perlahan di dedaunan, dan udara segar mengisi setiap sudut. Noval melangkah menuju sekolah dengan hati penuh harapan dan doa yang tak pernah putus. Hari itu terasa berbeda, seolah semua perjuangannya mulai membuahkan hasil. Pagi yang cerah dan keajaiban kecil sesampainya di sekolah, Noval disambut dengan senyum hangat dari guru-gurunya dan teman-temannya. Mereka semua tahu perjuangan Noval, dan kini mereka semakin bangga melihatnya tetap tegar dan semangat. Pak Dedi, sang dermawan yang telah memberikan beasiswa dan bantuan, datang berkunjung ke sekolah hari itu. Ia membawa kabar menggembirakan. Noval, aku sangat bangga padamu. Aku ingin kamu tahu, aku akan terus mendukung pendidikanmu sampai kamu meraih cita-citamu. Noval menunduk, air mata haru mulai menggenang. Terima kasih, Pak. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Perubahan di rumah, Bu Rina mulai tampak lebih sehat. Bantuan medis dan perhatian Noval yang tak kenal lelah mulai menunjukkan hasil. Meskipun masih ada tantangan, kini rumah mereka dipenuhi tawa dan harapan baru. Val, aku lihat kau sudah jadi pahlawan kecil keluarga kita, ucap Bu Rina sambil tersenyum lemah. Noval meraih tangan ibunya. Ini semua karena doa dan dukungan. Ibu, Bu, kita kuat bersama. Persahabatan dan dukungan yang terus mengalir Pak Yatno tetap menjadi sahabat sejati yang selalu ada di sisi Noval. Di sore hari, mereka duduk bersama di bawah pohon beringin besar, berbagi cerita dan impian. Val, ingat ya, hidup memang penuh tantangan. Tapi asal kita punya hati yang tulus dan niat yang baik, Tuhan akan selalu membuka jalan, ujar Pak Yatno. Noval mengangguk, aku percaya, Pak. Aku akan terus berjuang dan gak akan pernah menyerah. Rahasia Liontin Sakura. Suatu hari, seorang wanita tua dari kota datang ke desa membawa kabar yang mengejutkan.
ia mengenal liontin sakura yang selalu dipakai Noval, dan dengan air mata di mata, ia mengungkapkan bahwa liontin itu adalah warisan dari nenek moyang Noval, keluarga terpandang yang dulu hilang jejaknya. Noval, kau bukan hanya anak desa biasa, kau adalah penerus keluarga yang memiliki sejarah dan kehormatan, kata wanita itu. Noval terdiam, hatinya campur aduk antara bangga dan bingung. Namun, ia tahu satu hal. Warisan itu bukan hanya tentang harta, tapi tentang tanggung jawab dan keberanian. Pelajaran tentang harapan dan cinta di penghujung cerita. Noval berdiri di tengah lapangan desa yang dipenuhi anak-anak bermain. Ia melihat langit yang membentang luas, dengan pelangi yang indah muncul setelah hujan. Hidup memang nggak selalu mudah, pikir Noval. Tapi selama kita punya harapan dan cinta, pelangi pasti akan datang setelah hujan. Ia tersenyum, siap menyambut hari esok dengan semangat baru. Penutup kisah Noval adalah kisah tentang ketegaran seorang anak kecil yang berani bermimpi dan berjuang tanpa mengenal lelah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap langkah kecil, ada kekuatan besar yang mampu mengubah nasib dan membawa cahaya ke dalam hidup yang gelap. Tamat.